A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifin bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali berjumpa dalam kajian tafsir dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Sayyidil Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Semoga di hari ke-26 Ramadan ini kita masih semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah salat, qiyam di antaranya terutama. Demikian juga membaca Al-Quran, muzakarah, dan juga kajian-kajian lain yang insya Allah akan mendapatkan ganjaran dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini, ya memang semangat kita semakin tergerus karena pikiran kita sudah mulai berpecah. Ya, ada yang mikir mau mudik, balik kampung, demikian juga ada yang memikirkan baju lebaran, ada yang memikirkan banyaklah yang dipikirkan. Tapi kita berusaha agar tetap bisa istiqamah untuk melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari suatu ibadah yang sangat bernilai adalah nilai keikhlasan dan keistiqomahan. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh baginda Rasul oleh para sahabat tentang amal yang terbaik, amal yang paling mulia dan paling utama. Baginda Rasulullah SAW menjawab adwamuha wa inqal, yaitu amal ibadah yang walaupun sedikit, walaupun tidak seberapa, akan tetapi senantiasa continue, senantiasa konsisten kita amalkan. Demikian juga ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jangan hanya semangat di awal-awalnya saja, akan tetapi menjelang berakhirnya bulan Ramadan justru kita semakin melempem, semakin kurang semangat. Ini adalah cara yang salah. Seharusnya ya di akhir-akhir itulah yang semakin kita pacu, semakin kita tingkatkan. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kesempurnaan amal ya, itu akan terlihat di akhir-akhir pelaksanaan amal tersebut. Demikian juga berkaitan dengan ibadah puasa kita. Kita berusaha agar di akhir-akhir bulan puasa ini kita semakin semangat walaupun memang cukup berat. Akan tetapi al-ajru ala qadril masyaqqah. Ya, pahala dan kebaikan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kesusahan atau tingkat kerumitan suatu amal yang kita lakukan. Oke, para sahabat sekalian, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Dan kita masih berada pada suratul Baqarah juzuk yang pertama. Dan kali ini kita akan membahas ayat 119 dari suratul Baqarah sampai ayat 121. Ya. Dan seperti biasa, insyaAllah saya akan mencampur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tafsir, maka insya Allah kita akan saya akan membaca beberapa ayat yang akan menjadi pusat kajian kita pada kesempatan ini dan menerjemahkannya dengan terjemahan bebas. Setelah itu kita akan membahas tentang sababun nuzul, demikian juga al-munasabah. Setelah itu baru membahas tentang at-tafsir wal bayan, demikian juga fiqhul haya awil ahkam.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. 3 ayat yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan kita untuk mengikuti jejak langkah dan cara hidup orang-orang kafir, baik dari golongan orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani. Pada ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira tentunya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhira, dan pemberi peringatan tentunya kepada orang-orang kafir, demikian juga orang-orang lalai. Jadi peringatan itu bukan hanya tertuju kepada orang-orang kafir saja, akan tetapi juga terkadang ditujukan kepada orang-orang yang lalai dan senantiasa mengabaikan perintah-perintah agama. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan ditanya tentang dosa-dosa penghuni neraka jahim. Maksudnya, tugas kamu wahai Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah. Ya ayyuhar rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang telah ditugaskan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan saja. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Adapun yang ikut ya alhamdulillah, yang enggak ikut ya enggak ada masalah. Tidak boleh memaksakan kehendak, la ikraha fid din. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini seolah-olah diajarkan oleh Allah, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memikirkan apa yang menjadi hasil dari usaha. Tugas kita hanya berusaha sesuai dengan aturan syariat dengan niat yang ikhlas. Adapun berkaitan dan hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir." Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi demikian juga Nasrani tidak akan pernah redha atau merasa puas hati kepada engkau sehingga engkau mengikuti agama mereka. Ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, semanis apapun muka mereka dan senyum mereka di hadapan kita dan selembut apapun tutur kata mereka, maka harapan atau kita tetap dilarang untuk tertipu oleh apa yang terselubung dalam hati mereka dari harapan mereka agar kita mengikuti jejak langkah mereka, keluar dari agama kita, dan mereka tidak akan pernah redha dan merasa puas hati kepada kita kecuali apabila kita telah mengikuti agama mereka. Dan mereka akan senantiasa berusaha untuk memalingkan kita dari agama. Demikian juga berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam apapun yang menyebabkan kita bisa meninggalkan agama kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan itu merupakan salah satu misi kehidupan mereka. Dalam pikiran mereka itu saja. Bagaimana agar kaum muslimin ini semakin jauh dari agamanya. Dengan cara apapun dan dengan pengorbanan sebesar apapun. Kita lihat di Indonesia kegiatan kristenisasi yang mereka marak lakukan dengan mengeluarkan
biaya yang tidak sedikit, menggelontorkan biaya yang sangat banyak. Demikian juga mereka membangun dan membuat organisasi-organisasi yang cukup besar dengan biaya yang tidak sedikit. Demikian juga menguras pikiran dan tenaga yang luar biasa sekali. Tujuannya adalah untuk memalingkan kita dari agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Qul inna hudallahi huwal huda. Dan katakanlah bahwa sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu memaksakan kehendak dalam menyampaikan ajaran kepada mereka. Ya. Demikian juga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sekuat apapun kita mengajak mereka untuk masuk Islam, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk menerima hidayah itu kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan mereka sebagai orang-orang yang berhak dan layak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Demikian juga kebalikannya. Sehebat apapun mereka mencoba untuk menggelincirkan akidah kita, untuk menyesatkan keyakinan kita, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk melakukannya karena hidayah merupakan hak mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga terkadang kita mendengar cerita, ya, ada komunitas atau ada sekumpulan orang yang berusaha untuk dipengaruhi dengan uang, bujukan, rayuan, walaupun mereka dalam keadaan susah, miskin, akan tetapi keteguhan untuk senantiasa konsisten memegang iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah goyah walaupun dengan bujukan dan rayuan, ya, apapun dari mereka. Ya, ayat ini menjelaskan tentang hakikat hidayah yang merupakan hak mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul inna hudallah, qul innal huda, ya, qul inna hudallahi huwal huda. Dan katakanlah bahwa sungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah petunjuk yang benar. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan kalau sesungguhnya jika engkau mengikuti keinginan atau kemauan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah wahyu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dan penggalan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sekecil apapun atau sesedikit apapun keinginan kita untuk mengikuti mereka, apatah lagi telah menjadikan mereka sebagai kawan sejati, ya, telah mulai cenderung kepada ajaran mereka, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang bermakna sangat sulit dan sangat sukar bagi kita untuk kembali kepada kebenaran. Seperti yang kita ketahui bahwa seperti mana kebenaran itu mempunyai cengkraman yang sangat kuat ke dalam hati seseorang, demikian juga kesesatan juga mempunyai cengkraman yang sangat kuat. Dan apabila hati itu telah dicengkram oleh kesesatan, maka untuk keluar dari cengkraman itu sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kekuatan dan takdir untuk boleh kembali kepada kebenaran. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat ini kita seolah-olah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencoba menjaga, mempertahankan, demikian juga memelihara anugerah terindah yang pernah Allah Subhanahu wa taala bingkiskan kepada kita, yaitu hidayah. Hidayah itu kata para ulama berasal dari kata hadiah, yang merupakan pemberian tanpa dimulai dengan permintaan. Hadiah itu kan pemberian tanpa permintaan. Demikian juga halnya dengan hidayah. Hidayah itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun tanpa melalui sebab. Secara hakikat seperti itu. Banyak orang yang menginginkan hidayah dan secara naluri semua makhluk, terutama manusia dan jin, mempunyai keinginan untuk bertuhan, mempunyai keinginan untuk menyembah, ya, sesuatu atau apapun yang dijadikan sebagai tempat bergantung, tempat berharap, demikian juga tempat meminta pertolongan. Ya. Akan tetapi tidak semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
menikmati indahnya hidayah, sehingga dengan hidayah itu mereka meluahkan atau menumpahkan rasa keinginan mereka untuk menyembah, berharap, demikian juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah saja mereka bahagia dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan sebagai tempat mengekspresikan rasa cinta kita, keinginan kita untuk bergantung, keinginan kita untuk bersandar. Adapun orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap mencari-cari dan berusaha untuk mengejar-ngejar apapun yang bisa mereka jadikan sebagai sandaran hati dikala mereka sedang jatuh. Demikian juga tempat berharap ketika mereka sedang dalam keadaan yang sangat sulit, sangat rumit. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah kita kembali kepada Allah, adapun mereka kembali kepada makhluk. Sehingga kita lihat ada yang menjamah matahari. Itu sebenarnya merupakan ungkapan kegelisahan mereka atas rasa haus yang sangat mendalam, yang sangat mendera mereka untuk mendapatkan tempat hati bergantung dan berserah diri. Sehingga ketika cahaya hidayah itu disekat atau ditutup, sehingga tertutup sehingga tidak boleh masuk, tidak bisa masuk ke dalam hati mereka, maka mereka mencari sesembahan yang lain yang mereka harapkan bisa memberikan kepuasan dan menghilangkan dahaga keinginan mereka untuk bertuhan. Alhamdulillah kita tidak pernah meminta hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hidayah itu seperti asal katanya, yaitu al-hidayah hadiah. Maka hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa melalui proses meminta. Tetapi dalam Al-Qur'an, dalam beberapa ayat di antaranya dalam surat Al-Fatihah, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan permintaan hidayah dalam ayat ini adalah bukan permintaan hidayah yang belum ada pada diri kita. Akan tetapi ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta itu adalah kekalnya hidayah yang telah ada pada diri kita. Kekekalan dari hidayah itu. Itu yang kita minta. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjaga dan memelihara hidayah itu bukan hanya dengan memohon saja, akan tetapi cara yang terbaik adalah dengan senantiasa patuh. Demikian juga menunaikan tuntutan-tuntutan dari akidah yang telah ada dalam jiwa kita. Beriman kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul, demikian juga rukun iman yang lain, demikian juga senantiasa menjaga syariat dengan baik, salat, puasa, zakat, demikian juga yang itulah cara kita untuk menjaga hidayah dan akidah atau iman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Selanjutnya ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka Alkitab, kata Alkitab dalam ayat ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kitab yang dimaksud di sini adalah Taurat dan Injil, dan ada juga yang mengatakan kitab yang dimaksud dalam ayat ini adalah kitab suci secara umum, kitab suci samawi secara umum. Sama ada Al-Quran, Injil, Taurat, demikian juga kitab-kitab yang lain. Mereka tekun membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tajwid bahwa satu di antara tanda seseorang itu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Itu kata para ulama tajwid, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Membaca dengan bacaan yang benar. Ya, menurut para ulama tajwid ya dari sisi tajwidnya ya harus fasih, ya idghamnya ya harus sempurna, iqlab, demikian juga hukum hakam berkaitan dengan tajwid. Adapun ya menurut ulama fikih ya yang dimaksud di sini adalah
pelaksanaan terhadap isi kandungan Al-Quran sesuai dengan aturan-aturan syariat. Demikian juga menurut ulama akidah atau ulama tauhid, yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan benar adalah membaca sesuai dengan kaedah-kaedah pemahaman tentang tauhid yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dirumuskan oleh para ulama dalam satu konsep akidah yang bernama akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka itulah golongan orang-orang yang beriman kepadanya. Maksudnya penyematan sebagai seorang atau golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada syarat, yaitu membaca kitab dengan bacaan yang benar, dengan cara yang betul. Menurut ayat ini. Maka mereka itulah orang-orang dan apabila orang-orang yang mengingkari atau mengingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang akan merugi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya kita akan mengulas tentang sababun nuzul al-ayat min al-ayat at-tasi'a ba'da at-tasi'a asyara ba'da al-mi'ah ila al-hadi wa 20 ba'da al-mi'ah. Qila nazalat fi abawain Nabi sallallahu alaihi wasallam lakin al-hadits mursalun ghairu thabitin. Wa qala Muqatil fima rawahu bi sanadihi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law anzala Allahu ba'sahu bil yahudi la amanu. Fa anzala Allah ta'ala wa la tus'alu an ashabil jahim. Wa amma al-ayatu al-20 atau 100 ba'da al-20 120 atau al-20 ba'da al-mi'ah. Cara menghitung dalam bahasa Arab itu berbagai macam cara ya. Ada dengan menyebutkan bilangan terkecil setelah itu terbesar. Ada juga dengan memulai penyebutan angka terbesar baru yang terkecil. Contoh misalnya, wa amma al-ayatul 20 ba'da al-mi'ah boleh. 20 setelah 100. Ataupun 120. Ya, seperti itu dalam perhitungan atau pembilangan Arab. Boleh juga kita membacanya dengan mengatakan wa ammal ayatu al-mi'a ayatul mi'a ayatul al-ayatu mi'a wa 20 boleh juga atau mi'a wa 20 ya. Faqala al-mufassirun innahum kanu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-hudnata wa yatma'una annahu idza hadanahum wa amhalahum ittaba'uhu wa wafaquhu. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا في القبلة وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم فأنزل الله هذه الآية. وأما الآية الحادية و20 بعد المئة فقال ابن عباس رضي الله تعالى فقال ابن عباس رضي الله تعالى في رواية عطاء والكلبي نزلت في أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر ابن أبي طالب من أرض الحبشة كانوا 40 رجلا من الحبشة وأهل الشام. وقال الضحاك نزلت في من آمن من اليهود وقال قتادة وإكرمة نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم. Itulah beberapa perbedaan tentang sebab turunnya 3 ayat yang telah disebutkan tadi. Terdapat beberapa hadis yang mengatakan bahwa ayat di atas yang disebutkan tadi diturunkan kepada kedua orang tua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya hadis yang menjelaskan tentang apa yang disebutkan tadi adalah hadis mursal dan tidak sabit. Hadisnya tidak sabit. Muqatil meriwayatkan dengan sanadnya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berharap-haraplah seperti itu.
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada orang-orang Yahudi, niscaya ya, mereka itu ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kamu tidak akan dipertanyakan tentang dosa orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Kalau secara sepintas lalu, doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini, yang mana hadis ini telah kita ketahui bahwa hadis ini termasuk hadis yang bermasalah, hadis mursal yang tidak sabit. Menurut kaedah akhlak dan adab yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, maka ini sangat bertentangan dengan akhlak dan adab kenabian, karena baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk mengharap suatu keburukan ditimpakan kepada orang lain. Bisa dipahami ya? Jadi apa yang disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhairi dalam tafsir ini melalui periwayatan hadis mursal yang tidak sabit, seolah-olah menjelaskan kepada kita bahwa hadis yang mursal ini memang tidak sabit. Tidak sabit. Karena apa? Ya, penyebabnya karena baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk mengharapkan keburukan atau kebinasaan itu ditimpakan kepada siapapun, hatta kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah ajaran kasih sayang yang mengajak kita untuk mendoakan agar orang-orang yang belum menerima hidayatul Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Seperti yang terjadi pada suatu kisah ketika baginda Rasulullah SAW datang ke Habasyah dan beliau disambut dengan lemparan-lemparan batu kerikil, hinaan dan cacian. Lalu malaikat Jibril datang menawarkan agar gunung itu ditimpakan ke atas mereka. Tapi ternyata baginda Rasulullah SAW tidak mengaminkan, tidak mengiyakan. Bahkan baginda Rasulullah SAW mendoakan kebaikan kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi ketidaksabitan hadis mursal yang disebutkan dalam hadis ini semakin nyata karena memang bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW yang tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan keburukan atau mendoakan orang baik dengan doa-doa yang buruk. Seperti itu. Berkaitan dengan ayat 120, maka para ahli tafsir mengatakan mereka telah meminta Nabi SAW untuk mengadakan gencatan senjata. Hudnah itu artinya gencatan senjata. Mereka berkeinginan atau mempunyai keinginan untuk agar peperangan itu diberhentikan dan diundurkan. Dan mereka mengaku akan mematuhi dan menyetujui baginda Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Inilah merupakan sababun nuzul turunnya ayat ke-21. Pada saat itu ketika perang sedang berkecamuk, tiba-tiba saja orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang kafir yang lainnya datang kepada baginda Rasulullah SAW untuk meminta gencatan senjata agar peperangan itu dihentikan dan mereka sanggup dan berjanji untuk patuh kepada perjanjian gencatan senjata. Akan tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menjelaskan tentang kebohongan dan pendustaan mereka dengan mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka walan tarda ankal yahudu, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah puas hati, tidak akan pernah tunduk, tidak akan pernah bersahabat dengan persahabatan yang benar kepada kalian kecuali apabila kalian telah mengikuti agama mereka. Dan ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak pernah tertipu dan tidak kembali tertipu atas janji-janji, demikian juga kemanisan mulut mereka dalam mengucapkan, walaupun pada zahirnya mengucapkan perkataan yang baik dan menjanjikan perdamaian, akan tetapi bagaimanapun juga hati mereka telah disibghah, telah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hati-hati yang memang akan senantiasa berkhianat, senantiasa berdusta,
dan senantiasa cenderung kepada kesesatan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam jangan pernah kita merasa tertipu oleh janji dan janji dan jaminan-jaminan dari mereka. Ya, Allahu Akbar. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala berkata bahwa ayat tersebut adalah ayat yang berkaitan dengan Ka'bah. Ya, khusus tentang Ka'bah. Yang diceritakan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah, demikian juga orang-orang Nasrani Najran dari Najran, mengharapkan agar baginda Rasulullah SAW itu sholat menghadap ke kiblat mereka, yaitu Baitul Maqdis. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk berpaling dari Baitul Maqdis dan sholat menghadap ke Ka'bah, ya, dalam satu ayat yang nanti kita akan ketemu dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka harapan mereka hancur dan pupus. Ya, harapan mereka apa? Harapan mereka adalah agar baginda Rasulullah SAW ketika sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Pada awalnya memang baginda Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis kalau tidak salah selama 6 bulan lebih. Dan selama 6 bulan lebih itu bukannya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Rasulullah SAW sholat menghadap ke Baitul Maqdis, akan tetapi mereka malah mengolok-olok dan mencaci maki baginda Rasulullah SAW dengan mengatakan, coba kalian lihat, ya, Nabi yang dipanggil atau bernama Muhammad itu juga mengikuti agama kami dengan berkiblat ke Baitul Maqdis dan menghina agama Islam sebagai agama yang tidak mempunyai kiblat. Ya, menghina lah seperti itu, menghina. Nah, ketika itu baginda Rasulullah SAW senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan isyarat-isyarat, senantiasa melihat ke langit, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, semenjak itulah perubahan kiblat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau diperintahkan untuk salat menghadap kiblat kakek beliau yaitu Nabi Ibrahim ke arah Ka'bah. Ya, dan saat itu beliau sedang sholat asar. Dan insya Allah nanti penafsirannya secara terperinci, secara detail yang akan kita jumpai pada juz yang kedua insya Allah. Mereka berputus asa karena baginda Rasulullah SAW tidak menyetujui dan tidak mengikuti agama mereka. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang tadi, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa walaupun pada saat itu baginda Rasulullah SAW telah mengecewakan hati mereka, memupuskan harapan mereka agar baginda Rasulullah SAW bersama umat Islam sholat menghadap Baitul Maqdis, akan tetapi ternyata mereka tidak berputus asa. Ya, tidak berputus asa 100% untuk kembali mencoba mencari cara untuk mengembalikan umat Islam kepada kekafiran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berkaitan dengan ayat 121, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala telah meriwayatkan yang diriwayatkan melalui Atha dan Al-Kalbi. Al-Kalbi ini nama perawi hadis ya, bukan nama binatang, Al-Kalbi. Ya. Bahwa ayat tersebut diturunkan kepada para penumpang kapal yang baru kembali dari Habasyah bersama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jumlah mereka kira-kira 40 orang. Mereka terdiri dari penduduk Habasyah, demikian juga penduduk Syam yang datang ke Madinah untuk berjumpa kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Ad-Dhahhak berkata bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang beriman, dan Qatadah serta Ikrimah berkata ayat ini adalah ayat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah beberapa riwayat
yang berbeza berkenaan dengan sababun nuzul dari 3 ayat ini. Ya. Dan untuk memahami suatu ayat kita tidak boleh hanya berpaku atau terpaku atau terbatas pada sababun nuzul saja, karena sababun nuzul itu kan merupakan wasilah untuk memahami maksud dan kandungan ayat secara umum. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Ya, pengajaran atau pesan-pesan dari suatu ayat dalam Al-Qur'an tidak hanya melulu atau tidak hanya terbatas oleh makna yang dihadirkan oleh sababun nuzul atau sebab-sebab tertentu, akan tetapi kandungan dan isi kandungan dari Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang bersifat umum. Ya. Salihul likulli zamanin wa makanin wa ashkhas. Akan bersesuaian dan berselari pada setiap zaman, tempat, demikian juga kondisi seseorang. Oleh karena itu, kita melihat bahwa setiap generasi penafsiran Al-Quran itu senantiasa mengalami penafsiran baru. Ya, tatawurat, pengembangan penafsiran. Karena memang sesuai dengan karakter dan ciri khas Al-Quran, ya, yang merupakan kitab yang tidak terbatas oleh waktu dan zaman. Dia akan senantiasa mampu untuk menyapa setiap zaman, ya, setiap tempat dan setiap generasi. Ya, oleh sebab itu kita lihat kan ada penafsiran kitab-kitab tafsir baru yang disuguhkan oleh para ulama sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan sesuai dengan keadaan dan juga situasi yang terjadi pada saat Al-Quran itu ditafsirkan. Contoh misalnya tafsir yang terbaru yang kita temui adalah At-Tafsirul Ilmi, ya, tafsir sains yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad kalau nggak salah ya, Zaglul, ya, Profesor Dr. Zaglul namanya. Tapi dulu saya nggak sempat beli karena mahal sekali itu. Ya, kitab itu baru launching dan harganya luar biasa. Kalau nggak salah ada 6 jilid. Tetapi untuk memahami tafsir beliau ini memang kita harus mempunyai dasar ilmu yang cukup kuat, ya, terutama bukan hanya di bidang ilmu tafsir saja, akan tapi ilmu teknologi, sains, dan demikian juga ilmu-ilmu yang lain kita harus memiliki dasar-dasarnya sehingga mampu mencerna dan memahami ulasan-ulasan penafsiran beliau yang lebih mengarah kepada penafsiran ilmiah, ya, sains, seperti itu. Adapun seperti saya yang memang bukan jurusan umum, ya kayaknya ya perlu, ya, banyak membuka kamus, demikian juga perlu merujuk kepada kitab-kitab, ya, umum yang lainnya. Tapi secara umum kata para ulama, Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci yang senantiasa mampu memberikan solusi yang terbaik, menyapa masyarakat, menyapa zaman dan generasi sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Ya. Salihun likulli zamanin wa makanin wa ashkhas, kata para ulama. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang al-munasabah atau korelasi antara 3 ayat ini dengan beberapa ayat sebelumnya. Kata beliau radhiyallahu taala an, "Lamma bayyana Allahu al-ayat, dzakara man buyinat alaihi ala yadayhi. Fa aqbala alaihi wa khatabahu sallallahu alaihi wasallam liyu'lama annahu wa sahibul ayat. Wa ba'da itsbatil wahdaniyatihi ardafahu bi itsbatin nubuwah." Sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang al-munasabah atau korelasi antara 3 ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kata beliau, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tanda-tanda kebenaran agama dan ketuhanannya, ya, wahdaniyahnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa kepada siapa ajaran itu diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala mentaujihkan, ya, mengarahkan firman Allah Subhanahu wa taala dan pertuturannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam
adalah orang yang mempunyai tanda-tanda kebesaran mukjizat tersebut. Jadi dalam beberapa ayat ini baginda Rasulullah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan itu ke sisi nubuah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui bahwa konsep akidah yang ada dalam Islam itu kan mencakup 3 komponen ya. Yang pertama adalah uluhiyah, yang kedua adalah nubuat, dan yang ketiga adalah sam'iyat. Nah, beberapa ayat atau 3 ayat yang kita bacakan tadi ini lebih menyentuh kepada sisi nubuah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan membahas tentang kita lanjutkan tadi. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan hakikat kebesaran wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, maka diperkuat lagi dengan menjelaskan tentang sisi-sisi kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tafsir wal bayan. Hadhihi al-ayah inasul lin-nabi sallallahu alaihi wasallam li alla yadhiqa sadruhu fahiya tuqarriru lahu annahu arsalahu lin-nasi rasulan mubasysyiral mu'minin wa yunziral kafirin wa yus'idun nasa bil aqidatil mutabiqati lil waqi' wa bisyara'i wal ahkam allati tus'idu an-nasa qatibatan wa yubashshiru man ata'ahu bil jannati wa yunziru man asahu bin nar. Wa amma muhimmatahu tablighur risalah wa anna muhimmatahu tablighur risalati duna syai' ba'daha fala haraja alaihi in asarru 'ala al-kufri wal 'inad ma 'alaika min hisabihim min syai'. Suratul An'am. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Surah Fatir. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. ولا تسأل عن أصحاب النار فلا يضرنك تكذيبهم لك ولا تيأس عليهم ولا تحزن فأنت لم تبعث مكرها ولا جبارا فتكون مقصرا إن لم يؤمنوا بل بعثت معلما ومبلغا وهاديا بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يؤمن أهل الكتاب برسالته لموافقتهم له في أصل الدين من توحيد الله وتقويم الإعوجاجات والتقاليد الفاسدة فعز عليه إعراضهم عن إجابة دعوته ولسان حالهم يقول يا محمد مهما تأتنا من بينة ومهما فعلت لإرضائنا فلن نرضى حتى تتبع ملتنا والملة هي الطريقة المشروعة للعبادة والكفر كله ملة واحدة وتسمى دينا لأن العباد انقادوا لمن سنها وتسمى شريعة لأنها مورد إلى ثوابه أو ثواب الله ورحمته. Ya, sepanjang lagi penjelasannya. Oke, kita akan bahas sedikit-sedikit dari penafsiran beliau ini. Beliau mengatakan bahwa ayat ke-919 ini diturunkan untuk memberikan keyakinan dan untuk memberikan kelapangan dalam dada baginda Rasulullah SAW terhadap peranan beliau sebagai seorang nabi yang benar. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya menurut kajian yang lebih dalam ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mendasar tidak perlu mendapatkan seperti hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidak perlu diperintah untuk melakukan sesuatu, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang telah faham tentang apa yang harus beliau lakukan. Contoh kecil dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Ayat ini seolah-olah memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Akan tetapi makna perintah untuk bersabar itu tidak boleh kita maknai dengan makna yang liar dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah atau sedang mengajarkan nilai-nilai kesabaran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penafsiran seperti ini akan menyebabkan
kita berprasangka buruk kepada baginda Rasulullah SAW, seolah-olah baginda Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang belum mampu bersabar sehingga perlu diajar tentang kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya perintah untuk bersabar. Dan ini sangat bertolak belakang dengan konsep akidah kita ahli sunnah wal jamaah yang telah meyakini bahwa seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tergolong sebagai orang-orang yang telah mempunyai akhlak dan budi pekerti bawaan. Ya, bukan akhlak dan budi pekerti yang didapatkan melalui proses mujahadah dan proses belajar atau proses ujian. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kekeliruan menafsirkan ayat dan bisa menyebabkan akidah kita atau keyakinan kita kepada baginda Rasulullah SAW tercemar, maka perlu kita merujuk ke penafsiran-penafsiran para ulama agar kita tidak salah mengalamatkan taujihat atau isi kandungan Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah SAW yang pada akhirnya memberikan kesan bahwa baginda Rasulullah SAW adalah orang yang lemah. Hiburan itu kan hanya diberikan kepada orang yang lemah kan. Motivasi itu hanya diberikan kepada orang yang lemah. Kalau kita menafsirkan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur, untuk memotivasi, demikian juga untuk membangkitkan semangat baginda Rasulullah SAW dalam berdakwah, demikian juga dalam mengemban risalah kehambaan beliau, seolah-olah kita sedang menuduh bahwa baginda Rasulullah SAW adalah seorang makhluk yang lemah, seorang makhluk yang tidak mempunyai semangat yang kuat sehingga perlu didatangkan beberapa ayat untuk menghibur hati beliau, untuk menyemangati beliau, demikian juga untuk membangkitkan gairah beliau untuk meneruskan apa yang menjadi misi dan tugas kehidupan beliau. Dan ini sangat bertentangan dengan akhlak, demikian juga adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang lain, yang lebih luas ya, misalnya dalam kitab tafsir Al-Bahrul Madid yang lebih mendalam, walaupun ringkas tapi lebih mendalam, yang dikarang oleh Sayyidi Ahmad Ibnu Ajibah, ataupun kita merujuk ke tafsir Ruhul Ma'ani oleh Sayyidi Syekh Mahmud Al-Alusi, demikian juga kitab-kitab tafsir yang lainnya, kita menjumpai bahwa penafsiran ayat itu berbeda dengan penafsiran ulama-ulama yang lain yang kelihatannya lebih cenderung dengan hanya menafsirkan ayat itu secara sathiyah, ya, secara penafsiran yang sangat dangkal lah, seperti itu. Nah, seperti ayat yang kita baca tadi ini, kalau seandainya ayat ini kita maknakan atau kita artikan bahwa tujuan diturunkannya ayat ini adalah untuk memberikan hiburan ataupun untuk memberikan motivasi kepada baginda Rasulullah, seolah-olah beliau adalah orang yang lemah. Ada satu kaidah dalam penafsiran Al-Quran bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan taujihat atau nasihat, motivasi yang walaupun diarahkan kepada baginda Rasulullah SAW, akan tetapi hakikat sasarannya itu bukan baginda Rasulullah SAW. Sasarannya adalah para sahabat, demikian juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW, karena baginda Rasulullah SAW sebagai ketua, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai imam kita, maka firman itu diarahkan ke arah baginda Rasulullah SAW, akan tetapi tujuannya bukan kepada beliau. Ya. Tujuannya kepada umat Islam melalui baginda Rasulullah SAW. Atau istilah kita kata sindiran lah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyindir kita melalui baginda Rasulullah SAW, seperti itu. Dan sangat banyak ayat yang menjelaskan seperti itu. Contoh misalnya dalam surah At-Taubah, ya, afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka annahu al-haq. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kamu lima azinta lahum, karena engkau telah memberikan izin kepada mereka. Ya. Seolah-olah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa baginda Rasulullah SAW pernah melakukan dosa kan? Ya, afallahu anka lima azinta lahum.
Nah, pemahaman seperti ini apabila hanya sebatas itu saja tanpa kita memaknai bahwa yang dimaksud dalam ayat itu bukan diri baginda Rasulullah SAW, akan tetapi orang lain dengan dengan sindiran melalui beliau, maka itu boleh menghancurkan dan merusakkan akidah kita, terutama berkaitan dengan ismatur rusul atau penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul dari kesalahan dan dosa serta kekeliruan. Akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah telah sepakat berkaitan dengan para nabi dan rasul, mereka tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah terfikir dan tidak pernah berencana untuk melakukan dosa. Adapun penyebutan-penyebutan dosa yang dinisbahkan atau disandarkan kepada mereka di dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis qudsi misalnya, itu hakikatnya bukan diarahkan kepada mereka, akan tetapi diarahkan kepada umat-umat beliau melalui para nabi dan rasul tersebut. Itu akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya kata beliau, baginda Rasulullah SAW adalah nabi yang bertugas untuk membawa kabar gembira kepada manusia melalui ajakan untuk berpegang teguh kepada akidah yang kokoh, yang sesuai dengan realitas hidup. Akidah kita ini adalah akidah yang paling sesuai dengan realitas hidup. Bahkan nilai-nilai tauhid yang dahulunya hanya sebatas teori dan pengamalan tanpa mampu untuk dibuktikan secara ilmiah, saat ini ayat-ayat tauhid itu telah semakin gampang untuk difahami melalui pendekatan-pendekatan ilmu baru. Yaitu mereka yang senantiasa melaksanakan syariat dan menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kesejahteraan para manusia di seluruh dan penjuru muka bumi ini. Jadi seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwa apabila kita ingin mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, ketentraman hidup, demikian juga kedamaian, maka ada beberapa syarat yang perlu kita lakukan, yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah memperbaiki akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan 3 komponennya, yaitu uluhiyah atau ilahiyat, nubuwah, dan sam'iyat. Yang kedua, kata beliau, senantiasa patuh dan tunduk dalam melaksanakan dan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga senantiasa berusaha untuk menjaga akhlak dan tata krama kita ketika kita berinteraksi dengan sesama makhluk. Ya, menjaga adab kepada orang lain, kita amanah, demikian juga kita jujur. Basyasha artinya bermuka manis begitu ya, jangan bermuka masam ketika kita berjumpa dengan orang lain. Demikian juga akrab, mesrah istilah dalam bahasa Melayu, mesrah kepada orang lain. Nah, perkara-perkara itu akan menolong kita untuk mengecapi dan merasai kebahagiaan, kedamaian dalam kehidupan kita. Kita bayangkan kalau seandainya setiap orang yang kita jumpai itu kita sambut dan kita bersemuka dengannya dengan muka yang masam misalnya, yang cemberut misalnya, maka dia pun akan membalas dengan apa yang serupa dengan apa yang kita tampilkan di hadapan mereka, dan itu akan menambah beban dalam kehidupan kita. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kita untuk menebar senyuman, kemesraan. Kalau dalam bahasa Melayu kemesraan maksudnya keakraban lah dalam istilah kita. Demikian juga nilai-nilai kepedulian, ya, empati kepada sesama. Ya. Jangan hidupnya nafsi-nafsi saja, karena hidup nafsi-nafsi itu akan mendatangkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan perbuatan kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Seperti itu. Dan demikian juga baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar buruk atau
tentang ancaman neraka kepada orang-orang kafir yang senantiasa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan tentang ancaman yang akan mereka peroleh berupa masuk neraka. Ya. Dan baginda Rasulullah SAW hanya menyampaikan saja. Ya. Tidak ada tambahan menakut-nakuti dengan cara awas kalau kamu tidak masuk Islam dan kamu mati masuk neraka, dihancurkan seperti ini tidak. Baginda Rasulullah SAW hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dalam bentuk wahyu. Dan tugas baginda Rasulullah SAW tidak ada yang lain kecuali hanya untuk menyampaikan risalah. Wa ma 'alaika illal balagh. Kamu tidak mempunyai tugas apapun kecuali menyampaikan apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang mana baginda Rasulullah SAW sebagai wasithah, sebagai perantara saja. Seperti yang telah saya sebutkan tadi dalam suratul Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik." Wahai Rasul, yaitu Rasulullah SAW, sampaikanlah dariku kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Tidak boleh membantah, tidak boleh menambah ataupun mengurangi. Jadi tugas baginda Rasulullah SAW hanya menyampaikan saja. Dan baginda Rasulullah SAW tidak perlu merasa sedih, merasa bersalah kalau seandainya mereka tidak tunduk dan tidak mengikuti ajakan baginda Rasulullah SAW atau keras kepala dan mereka tetap bersekukuh dalam kekufuran dan kedurhakaan mereka. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada baginda Rasulullah, walaupun sebenarnya hakikatnya bukan baginda Rasulullah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi kepada kita, agar ketika kita telah menyampaikan risalah dengan baik, dengan cara-cara yang sopan, lalu mereka tidak berimannya, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Adapun masalah mereka mau terima atau tidak terima, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'alaika min hisabihim min syai'." Bukan merupakan kewajiban sedikit pun kepadamu atas perbuatan-perbuatan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membalas mereka. Allah lah yang akan melakukan perhitungan kepada mereka. Bukan kewajibanmu sedikit pun untuk memberikan perhitungan penilaian atas dosa mereka. Jadi baginda Rasulullah SAW, demikian juga kita sebagai para dai, bertugas hanya menyampaikan saja. Menasihati, menyampaikan, mendoakan. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Fatir, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Maka janganlah engkau merusak dirimu, membinasakan dirimu karena kecewa terhadap mereka. Maksudnya, jangan kamu membebani hatimu karena rasa kecewa akibat mereka tidak mengikuti ajaran dan ajakan. Kita tidak perlu merasa sakit hati. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kepada siapa dan kapan hidayah itu diberikan. Terkadang ada orang yang belajar agama Islam berpuluh-puluh tahun baru mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, yang penting kan mereka mendapatkan hidayah. Ada seseorang yang tak pernah belajar agama, tak pernah mendalami Islam, hanya mendengar azan, lantunan azan misalnya, atau hanya melihat orang yang sedang puasa seperti yang baru-baru terjadi di Malaysia. Ini ada seorang Chinese, yang masuk Islam karena puasa. Dia melihat masyarakat Melayu ini yang melaksanakan puasa, berbuka bareng-bareng, bersama, berjamaah, sholat tarawih begitu semarak. Demikian juga pengajian, qiyamul lail yang begitu semarak. Jadi hati mereka terketuk. Mereka mengatakan, wah, tidak mungkin tidak ada sesuatu yang luar biasa yang boleh menggerakkan mereka untuk melakukan hal-hal yang sangat berat seperti ini. Sehingga dengan rasa penasaran itulah yang mengantarkan dia masuk Islam. Ada juga dengan hanya melihat orang yang sedang sholat, seperti apa yang terjadi di Al-Azhar. Di Masjid Azhar itu kan dibebaskan
para pelancong, para turis untuk masuk melihat ukiran-ukiran kaligrafi, demikian juga melihat kegiatan atau program-program para pelajar yang sedang bertalaki. Demikian juga dibebaskan untuk melihat dan menyaksikan secara langsung proses pelaksanaan ibadah sholat zuhur, demikian juga sholat asar yang dilakukan secara berjamaah. Lalu para turis-turis ini melihat, wah, ketika kaum muslimin sujud ya ke lantai, dan mereka melihat ada aura yang sangat besar di situ, dan mereka mencoba untuk sujud mengikuti gerakan-gerakan sholat kita, dan ternyata itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan, kita sampaikan dengan baik dan dengan penjelasan yang benar, bukan mereka-reka, dan dengan adab-adab sopan santun, tata krama, menjaga kode etik, demikian juga menjaga budaya-budaya mereka tanpa perlu menyentuh dan tanpa perlu mencaci, memaki apa yang tidak sesuai dengan syariat. Setelah itu ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka mendapatkan hidayah melalui kita, alhamdulillah, maka kita adalah orang yang terpilih dan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Li ayyahdiyaka Allahu ya rajulan khairun minad dunya wa ma fiha, seperti yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa apabila kamu menjadi sebab orang mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Seperti itu. Kita menyampaikan saja. Dan tak perlu memaksa, tak perlu membanding-bandingkan, demikian juga tak perlu mencaci maki, melanggar kode etik misalnya, seperti yang hal-hal yang lain juga tidak perlu. Kita sampaikan dengan tulus, ikhlas, menjaga sopan santun. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Yang artinya, maka boleh jadi engkau akan menyusahkan dirimu ya, ketika mereka meninggalkan atau sepeninggalan mereka karena sedih disebabkan karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan ayat ini seperti yang saya jelaskan tadi, hakikatnya bukan ditujukan kepada pribadi baginda Rasulullah SAW, akan tetapi ayat-ayat seperti ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat beliau melalui baginda Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian para sahabat sekalian yang bisa kita baca dari kitab tafsir Al-Munir ini. Sebenarnya masih panjang lagi, tapi itulah karena sudah azan asar dan saya harus turun ke surau masjid untuk sholat asar. Insyaallah kita akan berjumpa pada episode selanjutnya ya. Kita akan langsung masuk ke ayat 122 insyaallah. Adapun penafsiran antara ayat 119, 20, 21 ini saya rasa secara umum telah kita bisa fahami dengan baik insyaallah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.